Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Rahmat dengan NIM 2106037, Prodi Informatika kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata untuk mengenai materi tentang mesin Turing. Untuk indikator yang harus terpenuhinya, yang pertama itu penjelasan mesin Turing serta kunjungi web https turingmachinesimulator.com. Lalu cobalah satu jenis mesin Turing dengan string yang diterima dan ditolak. Jadi kita ini bebas mau jenis apa mesin Turing yang digunakannya, asalkan ada proses diterima dan ditolaknya. Dan untuk yang pertama itu penjelasan mesin Turing ya. Untuk penjelasan mesin Turing, pertama kita mengenali mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai dengan menentukan apakah satu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing dikenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer gitu ya ungkapannya. Jadi suatu hal yang dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer karena awal mulanya itu berasal dari mesin Turingnya itu sendiri ya. Dan untuk sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur, komponen aktif baca atau tulis, pita yang memiliki status perhitungan, serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada di pita tadi, dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Jadi si pitanya itu bisa bergerak-gerak ya, seperti nanti pada simulasinya. Untuk sejarah mesin Turing jauh sebelum lahirnya program komputer. Alan Turing pada tahun 1936 telah mengeluarkan gagasannya berupa model mesin abstrak sebagai alat mekanik untuk mengerjakan prosedur yang aktif. Modelnya disebut dengan mesin Turing. Mesin Turing dapat diadaptasikan untuk mensimulasikan logika dari setiap algoritma. Oleh karena itu, cara kerja mesin Turing adalah ekivalen yang cara kerja komputer sekarang. Jadi seperti itulah. Mesin Turing tidak ditujukan sebagai teknologi komputasi praktis, tapi lebih sebagai eksperimen pemikiran yang mewakili sebuah mesin komputasi. Nah, sebagai inputan dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet T. Mesin Turing berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Nah, itu. Jadi si untainya itu kalau diterima, tapi jika emang diterima, maka proses untainya itu sampai akhir ya. Misalkan sampai H ini diterima. Kalau ditolak mah bisa di pertengahan. Misalkan di sini salah, maka ditolak gitu. Nanti saya akan simulasikan ya. Untuk keterangan, tape tempat letakkan inputan yang berupa kata atau untai, head membaca dan menulisi sel pita mesin Turing bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Finite State Control FSC otak dari TM. Turing Machine ya diimplementasikan dari algoritma pengenalan kalimat. Definisi mesin Turing. Nah, definisinya itu disebut dengan 7 tupel M, Q, S, G, S, F, beta, dan delta. Nah, untuk himpunan hingga state itu Q1 atau Q2 biasa dilambangkannya, kemudian alfabet misalkan A, B, kemudian simbol pada pita A, B atau beta, kemudian untuk state awal itu dilambangkan dengan Q1, simbol kosong bukan bagian dari S untuk si eta. Kemudian untuk fungsi, berarti ini simbol kosong ya, fungsi transisi, kemudian transisi Q1, A dengan Q1, A, real, R, kemudian delta Q1, B, Q1, A, R, seperti itulah. Kemudian untuk F sebagai state akhir dilambangkan dengan Q2. Nah, dilambangkan dengan Q2. Kemudian gerakan mesin Turing
diawali oleh fungsi transisi Ki delta Ki I A, A sama dengan Ki C, B, X. Mesin kedudukan Ki I membaca simbol masukan A. Gerakan mesin berubah ke status Ki J menulis B dan posisi baca atau tulis bergerak X berupa R, gerak ke kanan atau L, gerak ke kiri. Ini right, ini left. Left. Dan untuk kita coba pada mesin Turing ya, pada websitenya yang ini ya, yang tadi website yang ini sama saja ya. Nah, website yang ini sama saja lah, kan sama saja kayak yang ini. Langsung saja kita simulasikannya ya, kita menggunakan ini bahasa Indonesia si websitenya ya, tapi si sintaknya menggunakan masih bahasa Inggris. Nah, ini kita tampilan awal seperti ini untuk mesin Turing ya, websitenya. Kita bisa mengkompilasi. Nah, ini kita bisa mengedit keterangannya, keinginan kita, karena kita langsung saja pada percontohannya ya. Kita bisa memilih dulu contohnya. Contoh yang mana? Misalkan preset 1 itu bilangan biner dapat dibagi dengan 3, kemudian palindrom biner, desimal ke biner, jumlah genap 0, string biner duplikat. Kemudian ada ini, ada preset 2, ada preset 3. Nah, seperti inilah kurang lebihnya ya untuk contohnya. Kita langsung saja pada percobaannya simulasi. Kita menggunakan jumlah genap 0 ya, ini karena lebih mudah prosesnya gitu ya. Kita menggunakan genap 0, langsung kita masukkan si muatnya itu si untainya, berarti ya untainya ingin seperti apa gitu ya. Ini kita masukkan seperti ini karena judulnya genap 0, maka jika kita memasukkan nolnya ganjil, maka mesin Turing ini akan, proses mesin Turing ini akan ditolak ya. Kita coba saja ya. Ini terlambat biar kita perlihatkan. Nah, kita langsung mulai. Nah, ini kan kita 3 si ininya, si nolnya. Tuh, maka hasilnya ditolak. Ketika kita memasukkan angkanya nolnya genap, misalkan si ininya itu seperti ini diterima seperti itu ya. Dan jika kita masukkan saja yang tadi ya, yang jika pertengahannya itu tidak masuk atau ditolak di pertengahan, maka ini akan berhenti di tengah gitu. Tuh, ini berhenti di tengah ya, seperti ini. Karena si angka 3 ini tidak memenuhi syarat, karena kan ini menggunakan nilai biner 1 0 untuk ini. Coba kita seperti ini ya, si nolnya itu di tengah, apakah diterima atau tidak. Lah, error dong, bentar ya, kita refresh dulu. 10 10 kita menggunakan 10 10 event akan bahasa Indonesia saja ya. Kita 10 10 misalkan ya. Ini kan ada pertengahan dari ada potongan dari angka 1. Ini apakah diterima atau tidak? Coba saja kita 0 Q1, ini Q1. Kembali lagi, oh berarti diterima. Jadi yang mempengaruhi diterima atau tidaknya itu dari si jumlah nolnya. Jika jumlah nolnya genap, maka akan diterima. Nah, ini misalkan kita masukkan 1 ya, pada satunya itu 3. Ini ganjil kan ya. Ini enggak berpengaruh gitu. Tuh kan enggak berpengaruh, kecuali kalau nolnya ditambah 1 lagi, itu berpengaruh, akan ditolak gitu. Nah, ini keterangan ditolaknya. Ini balik lagi ke Q1. Karena keterangan di bawahnya, nah di sini Q0 Q1, Q0 Q1, nah ini Q0 accept. Nah, ini Q0 accept. Jika kita sampai pada Q0 bagian negara, ini bukan negara, siapa sih? Ininya mah kalau Inggrisnya mah. Inggris lagi kita terjemahkan. Stepnya itu sampai Q0, maka akan diterima gitu. Kalau stepnya kembali lagi ke Q1, karena yang mempengaruhi 0 atau 1-nya itu Q1 atau Q0-nya itu terletak pada jumlah banyaknya si untai 0, maka
itu akan diterima atau tidaknya ya gitu, seperti itu. Jadi kalau ini si state-nya sampai Q0 maka itu diterima. Untuk yang apa namanya ini jumlah nol, jumlah genap nol. Jika si Q ini akhirnya itu sampai Q1 maka akan ditolak gitu. Seperti itu mungkinnya untuk penjelasan yang simulasinya, karena saya mengambil simulasi yang mudah juga ya untuk dijelaskannya, maka saya ambil bagian yang banyak nol gitu ya. Untuk simulasi lain ya mungkin saya akan mencobanya, tetapi tidak dalam bentuk video seperti ini ya. Saya akan berusaha untuk mencoba. Sekian presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.